Bung Karno adalah pahlawan nasional Indonesia yang sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau dikagumi karena kecakapannya memimpin Indonesia dan kepadanya dalam berdiplomasi. Tak heran, banyak orang yang masih mengenang beliau hingga kini. Bung Karno juga dikenang karena karismanya. Selain itu, Bung Karno termasuk sosok yang unik. Banyak sisi lain dari Bung Karno yang masih menjadi misteri hingga kini. Salah satunya adalah harta Bung Karno yang dipercaya sangat berlimpah. Sayangnya, harta tersebut raib entah kemana. Mengutip dari laman Ahmad Samanto wordpress.com, ada sebuah perjanjian maha penting yang dibuat Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy. Konon, penembakan John F. Kennedy pada November 1963 yang membuatnya tewas secara tragis lantaran menandatangani perjanjian tersebut. Konon juga, penggulingan Insinyur Soekarno dari kursi kepresidenan wajib dilakukan jaringan intelijen Amerika Serikat, disponsori komplotan Zionis internasional yang tidak mau Amerika Serikat bangkrut dan hancur karena harus mematuhi perjanjian tersebut dan tidak rela melihat Republik Indonesia justru menjadi kuat secara ekonomi. Di samping modal sumber daya alamnya yang semakin menunjang kekuatan ekonomi Republik Indonesia, selain itu, ada beberapa tujuan lain yang harus dilaksanakan sesuai agenda Zionis internasional. Perjanjian itu biasa disebut sebagai salah satu dana revolusi atau harta amanah bangsa Indonesia ataupun dana abadi umat manusia. Sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Megawati cukup getol menelisik keberadaannya dalam upaya mencairkannya. Perjanjian The Green Memorial Agreement Jenewa dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 November 1963 di Hotel Hilton Jenewa oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy beberapa hari sebelum dia terbunuh dan Presiden Republik Indonesia Soekarno dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker. Perjanjian ini menyusul MOU di antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat 3 tahun sebelumnya. Poin penting perjanjian itu, pemerintah Amerika Serikat selaku pihak pertama mengakui 50% keberadaan emas murni batangan milik Republik Indonesia, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam kemasan 17 paket emas. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia selaku pihak kedua menerima batangan emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan pembangunan keuangan Amerika Serikat. Nilai emas tersebut setara dengan kurang lebih 24.700 triliun. Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk membayar hutang Indonesia. Akun khusus akan dibuat untuk menampung aset pencairan fee tersebut. Maksudnya, walau poin dalam perjanjian tersebut tanpa mencantumkan klausal pengambilan harta, namun ada butir pengakuan status kolateral tersebut yang bersifat sewa. Biaya yang ditetapkan dalam perjanjian itu sebesar 2,5% setiap tahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Biaya pembayaran sewa kolateral yang 2,5% ini dibayarkan pada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu Sri Paus Vatikan. Sedang pelaksanaan operasionalnya dilakukan pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland. Kesepakatan ini berlaku dalam 2 tahun ke depan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yakni pada tanggal 21 November tahun 1965. Namun pihak-pihak yang menolak kebijakan John F. Kennedy menandatangani perjanjian itu, khususnya segelintir sekelompok Zionis internasional yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, bertekad untuk mengakhiri karir politik kedua kepala negara tersebut yang menandatangani perjanjian itu sebelum masuk jatuh tempo pada 21 November 1965 dengan tujuan menguasai akun The Heritage Foundation tersebut yang berarti menguasai keuangan dunia perbankan. Berikut sepenggal kalimat penting dalam perjanjian tersebut. Perjanjian hitam di atas putih itu berkepala surat lambang Garuda bertinta emas di bagian atasnya dan berstempel The President of United States of America dan Switzerland of Swiss. Berbagai otoritas moneter maupun komunitaris menilai perjanjian itu sebagai fondasi kolateral ekonomi perbankan dunia hingga kini.
ada pandangan khusus para ekonom. Amerika Serikat dapat menjadi negara kaya karena dijamin hartanya rakyat Indonesia, yakni 57.150 ton emas murni milik para raja di Nusantara ini. Pandangan ini melahirkan opini bahwa negara Amerika Serikat memang berutang banyak pada Indonesia, karena harta itu bukan milik pemerintah Amerika Serikat dan bukan pula milik negara Indonesia, melainkan harta raja-raja Nusantara bangsa Indonesia. Bagi bangsa Amerika Serikat sendiri, perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian yang konyol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Karena dalam perjanjian itu, Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun lalu, Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu, para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro dan tunduk kepada Belanda, lebih senang menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javase Bank. Secara diam-diam, para bankir The Javase Bank atas instruksi pemerintahnya memboyong seluruh batangan emas milik para nasabah, termasuk raja-raja dan bangsawan Nusantara ke negerinya Nederland, dengan dalih keamanannya akan lebih terjaga jika disimpan di pusat kerajaan Belanda. Waktu terus berjalan, lalu meletuslah Perang Dunia Kedua di front Eropa. Kala itu, wilayah kerajaan Belanda dicaplok pasukan Nazi Jerman. Militer Hitler dan pasukan Nazinya memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman. Sialnya, semua harta simpanan para raja di Nusantara yang tersimpan di bank sentral Belanda ikut digondol ke Jerman. Pada Perang Dunia Kedua, front Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman di tangan pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Oleh pasukan Amerika Serikat, segenap harta jarahan Nazi pimpinan Hitler diangkut semua ke daratan Amerika Serikat, tanpa terkecuali harta milik raja-raja dan bangsawan di Nusantara yang sebelumnya disimpan pada bank sentral Belanda. Dengan modal harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank atau The Fed yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia Kedua. Oleh pemerintahnya, The Fed ditargetkan menjadi ujung tombak sistem kapitalisme Amerika Serikat dalam menguasai ekonomi dunia. Kabar tentang pencarian emas batangan oleh pasukan Amerika Serikat untuk modal membangun kembali ekonominya yang sempat terpuruk pada Perang Dunia Kedua itu didengar pula oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia. Presiden Soekarno langsung meresponnya lewat jalur rahasia diplomatik untuk memperoleh kembali harta karun itu dengan mengutus Dr. Subandrio, Khairul Saleh, dan Yusuf Muda. Walaupun pulang mendapatkan kembali hak sebagai pemilik harta tersebut sangat kecil. Pihak Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih jika Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun, dengan kekuatan diplomasi Bung Karno, akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa jika aset harta kekayaan yang diakuisisi sekutu berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Bung Karno menyodorkan fakta-fakta yang memastikan bahwa para ahli waris dari nasabah The Javase Bank selaku pemilik harta tersebut masih hidup. Salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Agreement tersebut adalah membagi separuh-separuh 50% antara pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat beserta sekutu, dengan bonus satelit palapa dibagi gratis oleh Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Artinya 50% atau sama dengan 52.150 ton emas murni dijadikan kolateral untuk membangun ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang baru luluh lantah dihajar Nazi Jerman. Sedangkan yang 50%-nya lagi dijadikan sebagai kolateral yang memperbolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5% yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia melalui Insinyur Soekarno. Lalu, kenapa 2,5%? Karena Bung Karno ingin menerapkan aturan zakat dalam Islam.
Pembayaran biaya sewa yang 2,5% itu harus dibayarkan pada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation dengan instrumennya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia. Jika dihitung sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia jatuh pada tanggal 21 November tahun 2006. Lalu, berapa besarnya? Kurang lebih 102,5% dari nilai pokok, yakni 57.150 ton emas murni, ditambah 1.428,75 ton emas murni, atau sama dengan 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral adalah milik bangsa Indonesia. Mengenai keberadaan akun The Heritage Foundation, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak, karena keberadaannya yang sangat rahasia. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Artinya, pemilik harta rakyat Indonesia itu tunggal, yakni Bung Karno sendiri sampai saat ini. Pemirsa, banyak orang berkeyakinan bahwa sang Satrio Peningit atau Satrio Pinandito Sinisian Wahyu yang mampu mendapatkan kembali harta abadi rakyat Nusantara, bagaimanapun prosesnya, karena kepemimpinannya memang mendapat bimbingan langsung dari Tuhan, pemilik semesta alam. Semua harta itu akan diserahkan kepada negara yang dipimpinnya untuk dikelola demi kesejahteraan dan kemakmuran segenap pemilik sejatinya, yakni bangsa Indonesia. Hingga kini, kebenaran kabar mengenai harta Bung Karno tersebut masih menjadi misteri. Terlepas dari ada atau tidaknya harta tersebut, tentunya tidak membuat kita berhenti mengagumi beliau. Bung Karno tetap menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia.